Allah, cangkirnya kecil banget, menjijikkan. Maka di saat COVID kemudian melanda dunia, tidak hanya Indonesia, hampir semua negara terpapar dengan COVID-19, termasuk negara suci seperti kota Makkah dan Madinah. Semuanya kena. Di saat itu pula kemudian kita dijauhkan dari masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan sholat jamaah dulu di masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan jumatan dulu di masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan dulu buat majelis taklim. Dan senantiasa kita taat dengan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya itu merupakan sindiran dari Allah secara langsung. Kenapa kemudian dengan COVID kita hari ini jauh dengan masjid? Karena selama ini sebelum ada COVID kita sudah terlalu lama meninggalkan masjid. Kenapa kemudian ada himbauan dari pemerintah hari ini gara-gara COVID kita harus jauh dari majelis? Karena selama ini kita terlalu sering meninggalkan majelis. Selama ini kita lupa dengan masjid sebagai Baitullah. Bahkan kita menganggap Allah seperti ambulan. Apa? Hanya ketika darurat saja. Kalau darurat ingat Allah, kalau enggak darurat lupa dengan Allah. Maka sebenarnya ini hari ini sindiran. Kenapa kita terlalu jauh dengan masjid? Kenapa ini mic-nya kok mati-mati? Ini bertanda bahwa sound systemnya belum dibayar. Tukang soundnya mana ini, Beb? Tukang sound, apa dibalik? Kamu ngaji sound di situ. Maka begitu hari ini COVID sudah sedikit mereda dan kita minta sama Allah mudah-mudahan COVID ini segera dihilangkan. Dan saya meyakini kalau ada majelis maulid di situ disebutkan nama Muhammad, saya teringat dengan firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab kita selama kemudian mulut ini basah dengan sholawat. Ketika kemudian hati ini mencintai nama Muhammad, saya yakin semua musibah itu akan sirna insya Allah. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Nabi Muhammad, bahkan hari ini banyak kecenderungan orang menghina Nabi Muhammad, seperti yang terjadi di Perancis. Seorang presiden namanya Macron menghina Islam sebagai agama yang krisis, menghina Nabi Muhammad SAW. Dan saya termasuk orang yang pertama kali mengecam presiden Perancis, dan saya menuntut Pak Jokowi untuk mengecam presiden Perancis. Dan alhamdulillah Pak Jokowi akhirnya mengecam presiden Perancis gara-gara menghina Islam dan Muhammad. Tapi saya meyakini kalau kemudian dia benar-benar berniat menghina Rasulullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yang menghina Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, mereka semuanya akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaba muhina, dan mereka dipersiapkan dengan adab yang sangat-sangat menghinakan. Maka saya meyakini kehadiran kita di sini karena cinta, karena mahabbah kepada siapa? Kepada manusia terbaik dari yang terbaik, kepada manusia pilihan dari yang terpilih, kepada manusia yang termulia dari yang paling mulia. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian apa? Ketika ada orang mencaci Rasulullah, kita marah. Bahkan ketika ada yang mencaci zuriyahnya Rasulullah, saya marah. Itulah kemudian yang mengakibatkan kenapa saya merespon penghinaan terhadap Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, guru kita. Saya tidak terima ketika Habib Lutfi dihina. Maka guru-guru semua telepon sama saya, Miftah tolong kamu respon dengan baik, tolong kamu respon dengan cara yang baik. Maka saya merespon, karena yang dihina adalah guru saya, yang dihina oleh Mahir Atwailibi. Saya respon, kenapa? Karena yang dihina guru saya. Setelah kemudian saya merespon, Miftah dihina secara personal, katanya Miftah pecinta londe,
katanya Miftah suka begini-begini. Tidak saya respon. Kenapa? Karena yang dihina cuma diri saya. Tapi kalau yang dihina guru saya, apalagi keturunan Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah, ahlul bait, saya pasti marah. Tapi kalau Anda menghina saya nggak akan marah. Saya selalu bilang, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Saya nggak akan marah ketika kemudian dikatakan Miftah pecinta londe, senang dengan londe. Ya, saya senang dengan londe. Kenapa? Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Mereka menyisakan meluangkan waktunya 2 jam untuk pengajian sama saya setiap bulan. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Ketika kemudian pengajian mereka menangis teringat dengan dosanya. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Tahu-tahu mendekat ke panggung, Abah saya mau pulang ke kampung, saya malu bekerja di sini. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Ketika pengajian mereka datang, Gus tolong tuntun saya membaca syahadat. Dan sekian banyak orang yang saya tuntun bersyahadat dari non muslim menjadi Islam, mereka berangkat dari lokalisasi. Bahkan hikmah dari itu, saya ketemu dengan seorang DJ internasional dari Thailand, namanya DJ Cathy Butterfly. Dulu 3 tahun yang lalu, begitu beliau perform nge-DJ di panggung, subhanallah, dia dalam keadaan bertelanjang, hanya menggunakan, mohon maaf, hanya menggunakan penutup payudara, kotang sama sempak saja. Dan hari ini dia meninggalkan semua itu. Dan 1 bulan yang lalu dia datang kepada saya, Gus Miftah tolong tuntun saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dulu dia hanya ber-BH, hanya bercelana pendek. Kalau kalian melihat pasti mengatakan wow. Cowok hari ini memang kurang ajar. Kalau lihat peluang cewek di luar, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Tapi kemudian gara-gara pengajian saya di klub malam, saya berkenalan dengan beliau, akhirnya hidayah itu datang. Setelah 3 tahun kemudian dia mengatakan saya pengen masuk Islam. Subhanallah. Ini hikmah dari itu semua. Gara-gara saya pengajian di klub malam, akhirnya saya diundang acaranya Deddy Corbuzier, kopi susu. Iya, kopi kan hitam, susu putih, goblok. Sangel-angel. Dan gara-gara saya diundang ke acara itu menjadi wasilah Deddy Corbuzier belajar Islam dengan saya. Dan alhamdulillah kemudian tertarik masuk Islam. 2 minggu yang lalu saya syuting di iNews TV, acara saya ngobrol bareng Gus Miftah, saya ada bintang tamu. Dia bawa teman, seorang bule dari Islandia, beragama, dia tidak punya agama, ateis. Dia begitu ketemu saya, dia bilang, Anda siapa? Saya jawab, Ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya jawab, who am I? Saya bilang, I am teaches religion, saya seorang guru agama. Kemudian saya tanya, what is your religion? Dia bilang, before I am Christian, sebelum ini saya Kristen, and now I am atheist, dan sekarang saya ateis. Ateis itu apa? Yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu menjadi ateis? Because God is nothing, karena Tuhan itu tidak pernah ada. Religion is fiction, agama itu fiksi. Coba, yang bisa dipercaya itu hanya sains, ilmu pengetahuan. Ketika kemudian saya jelaskan, ini loh keberadaan Tuhan, ini loh kenapa kemudian Islam mengajarkan untuk sholat 5 waktu, hanya dalam waktu just 10 menit, hanya 10 menit. Kemudian dia datang kepada saya, Sir, I want to be a muslimah, saya pengen menjadi seorang muslimah. Kenal 10 menit, langsung dia jatuh cinta dengan Islam. Akhirnya saya tuntun mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika kemudian datang ke pondok saya tanya, kok Anda langsung menyatakan masuk Islam, kenapa? Saya melihat Anda sudah lama melalui Instagram, dan saya melihat your Islam is happy, agama Anda itu menyenangkan. Agama, cara menyampaikan Anda terhadap Islam is relax, enjoy. Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa saya masuk Islam.
Di sinilah kemudian saya selalu mengatakan, menyampaikan kebenaran harus dengan menyenangkan. Jangan menyampaikan kebenaran dengan cara yang menakutkan. Semua orang dikafir-kafirkan, semua orang dibid'ah-bid'ahkan. Itu jelas bahwa Anda mainnya kurang jauh, dolane kurang adoh, jelas tidurnya kurang malam, jelas temannya kurang banyak, dan yang paling jelas kopinya cangkirnya kecil. Sangel-angel. Panitia, tarik sis. Makanya menyampaikan kebaikan harus dengan cara yang menyenangkan. Coba Anda bayangkan, saya yakin yang datang ke sini dengan berbagai latar belakang masalah. Ada yang punya masalah keluarga, suami punya masalah istri galak, istri punya masalah suami miskin. Karena memang itulah ujiannya. Istri itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan suaminya, sementara suami diuji oleh Allah dengan istri yang galak. Tapi saya selalu mengatakan, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksamu akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena di dunia sudah sangat tersiksa. Istri diuji dengan suami yang miskin, ini biasa, ya memang seperti itu. Saya yakin hari ini banyak yang punya masalah ekonomi gara-gara Covid. Tagihan banyak, cicilan banyak, gaji nggak jelas. Kalau ada warga sini yang merasakan seperti itu, silakan datang ke pondok saya. Ngapain Gus? Ayo nangis bareng. Angel. Yang muda-mudi barangkali punya masalah jodoh, masalah jomblo. Saya bilang, saya ditanya, Gus Miftah, jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau kamu nikahi. Karena secantik apapun kalau tidak mau kamu nikahi, berarti dia bukan jodohmu. Maka kalian santai saja, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Dan itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Santai, kalau kalian jomblo, kalian ikut Habib Ali. Ahli suwuk. Wah. Ya Habib ya. Kayaknya mainan HP padahal HP-nya cross. Apa nih Habib? Wah, saya paling yakin kalau di Cirebon nih Habib yang paling makmur dan subur adalah Habib Ali. Buktinya badannya besar. Bahkan saawak wateng kabeh. Kalau Habib dibilang gemuk, maafi muskil Habib. Kalau kita dibilang dasar kue lemu, jawaban Habib, ra masalah, aku lemu mergo mangan sego daripada kue kuru gaweane mangan konco. Jomblo kasihan amat. Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah tapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Angel. Ya kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu bilang, tahu kenapa aku masih jomblo? Ya, aku jomblo bukan karena aku ingin punya banyak teman. Kenapa aku jomblo? Karena aku ingin punya banyak teman, bukan banyak mantan. Sakit. Apa bedanya dengan keran? Lah apa? Untuk kencing toh. Maneman lele. Jangan-jangan karatan. Maka kalau kemudian kita ikut para kiai, persoalan-persoalan seperti itu insya Allah. Apalagi kemudian kalau kita hadir karena Rasulullah, di situ kemudian kita mendengar satu burdah yang istimewa, Robbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Kalau kamu merasa jodohmu susah, minta sama Allah, baca burdah ini,
baca qasidah ini, Rabbi fangfa'na bi barakatihim ya Allah, sambil nangis. Kemudian kamu berdoa, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Karena santri punya prinsip, kalah rupa menang dupo, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang wirid, kalah kabeh mati bae. Ya Allah, jomblo kasihan amat. Maka di sini kemudian kita belajar, memang ujian manusia itu masalah. Manusia dari lahirnya Nabi Adam sampai hari ini selalu diuji oleh Allah dengan masalah. Maka saya selalu mengatakan, berbahagialah ketika hidupmu diselimuti masalah. Itu artinya kamu adalah manusia. Tapi kalau hidupmu diselimuti oleh wijen, jangan-jangan kamu onde-on. Tahu onde-onde, Beb? Tahu ya? Oh, enggak tahu onde-onde? Oh, wong Arab wijen. Onde-onde itu bahasa Cirebonnya apa, Beb Ali? Ya onde-onde. Kalau Habib besok ke pasar cari onde-onde, dan pesan Gus Miftah, onde-onde yang paling enak itu adalah yang wijennya ganjil ya. Jadi kalau Habib mau makan, wijennya dihitung dulu, Beb. 1, 2, 3. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya meyakini dengan majelis malam hari ini, insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya, amin. Allah akan menurunkan berkahnya, amin. Allah akan menurunkan pertolongannya, sehingga bangsa ini akan segera bebas dari Covid. Bangsa ini akan segera bebas dari corona. Walaupun saya tadi turun dari mobil, di belakang banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Di belakang itu kan janda-janda itu. Maka kalau para jomblo, kamu ditakdirkan nikah dengan para janda, berbahagialah. Kenapa? Karena janda itu minimal jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Angel temen tuturanmu. Kalau kalian nikah dengan janda, yakin tidak ada malam pertama, yang ada malam terusan. Maka malam hari ini kita bersama-sama belajar untuk mencintai Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Ciri orang yang mencintai Rasul itu siapa? Yang menghidupkan sunnahnya. Hari ini saya dapat banyak kiriman, Beb. Ada seorang yang menikah lagi, istri tuanya diajak ketika dia menikah dengan istri muda. Saya ditanya, Gus, apakah ini bagian dari sunnah Nabi? Saya begitu berat untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi begini, memang ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 3 jelas, fankihu matobalakum minan nisa. Nikahlah kamu dengan perempuan yang top, matobalakum top. Jadi kalau ada orang bilang nikah itu harus dengan janda tua, nenek-nenek tua, Anda salah. Kalau nenek tua sudah tidak top. Padahal perintahnya Al-Quran menikah dengan cewek yang top. Kalau janda tua itu juga top, tapi tua ompong peot. Berapa yang boleh dinikahi? Masna, 2, wasulasa, 3, waruba, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu merasa tidak bisa berbuat adil, ya satu saja. Lah saya ditanya, apakah poligami itu bagian dari sunnah Nabi? Poligami itu diperbolehkan oleh Al-Quran, tapi ketika dianggap sebagai sunnah Nabi, saya keberatan. Kenapa? Nabi Muhammad istrinya banyak. Yang pertama, fakta pertama, Nabi Muhammad menikah lagi setelah meninggalnya Siti Khadijah. Setelah meninggalnya Siti Khadijah baru menikah lagi. Yang pertama. Dan Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Sama dengan Gus Miftah menikah dengan istrinya, 20 ekor kutu.
Cewek yang paling baik kata Rasulullah siapa? Cewek yang paling murah mas kawinnya. Tapi ini hadisnya cewek. Kalau hadisnya cowok, cari mas kawin Kanjeng Nabi. Saya selalu mengatakan apa? Pasangan terbaik adalah bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Oh. Maka mama di belakang ingat, istri yang baik itu siapa? Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh. Kalian harus paham, istri cewek itu suci seperti sajadah. Saya ulangi, jangan permainkan perempuan. Hargai wanita berapapun harganya. Cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Oh. Sahbib, selalu ala Nabi Muhammad. Maka saya keberatan kalau dikatakan ini sunnah Nabi, saya ikut-ikutan sunnah Nabi. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena setiap aktivitas Rasulullah harus direkam. Cara tidurnya, cara makannya, cara mandinya, bahkan cara berjinabahnya, semuanya butuh direkam. Yang kemudian ketika dicontoh oleh umat itu menjadi sunnah. Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu menjadi sunnah. Pertanyaan saya, kalau yang rekam cuma satu istri, nggak muat. Waktu dulu belum ada medsos, Kanjeng Nabi nggak pernah posting di Instagram. Saat itu belum ada Facebook. Beda dengan ibu-ibu di Ciledug, umur 60 tahun punya Facebook. Jam 10 malam suaminya belum pulang, posting status, aku kedinginan nih. Wah. Dibaca sama banser, jomblo langsung komentar, tak temenin po. Wah. Beb Ali nimbrung ikut komentar, WK. Begitu banyak aktivitasnya Rasulullah yang harus direkam. Maka butuh banyak orang yang merekam aktivitasnya Rasulullah. Siapa? Istri-istri Rasulullah. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ini saya pikir alasan yang paling nalar dan paling logis. Karena Kanjeng Nabi bagaimana kemudian menggambarkan di bak mandi, beliau mandi dengan istrinya. Siapa yang bisa menceritakan ke khalayak ke kita kecuali istrinya? Bagaimana cara tidurnya Rasulullah ketika di kamar? Siapa yang bisa menceritakan kecuali para istrinya? Dan semuanya harus disampaikan kepada umat. Kalau istrinya cuma satu, nggak akan muat memorinya. Lah pertanyaan saya, kalau di Ciledug ada tukang becak, istrinya banyak, pertanyaan Gus Miftah, sing mau rekam apa nih? Saya ditanya, Gus Miftah pengen nggak nambah istri? Sorry, saya tipe suami yang setia. Oh, karena Gus Miftah punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Maka saya kalau ditanya benar nggak ini sunnah Nabi, saya pikir enggak. Yang lucu lagi masih jomblo malam Jumat bikin status, sunnah Rasul. Pertanyaan saya, apa kamu sunnah Rasul sama siapa? Please deh, pakai sabun kok sunnah Rasul. Itu namanya bukan sunnah Rasul. Bukan sunnah sabun, itu namanya Tante Rosa. Tangan teken ro sabun. Malah nyanyi lagunya Gus Dur, Bet. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa, tandha yen
iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso wosok iso lamaran malah iso sabunan sangel-angel jomblo. Maka malam hari ini kita akan belajar sunnah Rasul yang sederhana yang bisa kita contoh supaya kita termasuk golongan man ahya sunnati faqad ahabani, yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Amin. Subhanallah. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita mencintai Rasulullah, saya punya keyakinan besok kita di surga akan ketemu dengan Rasulullah. Kita mencintai dzurriyyahnya para habaib, mereka yang termasuk ahlu baitul Mustafa tuhuri, orang-orang tathir, orang-orang suci. Kita besok di sana akan bareng dengan para habaib. Jadi saya ketawa Habib Ali ketika orang bilang kenapa orang NU hari ini membenci habaib. Kamu salah. Habib itu pertama kali datang ke Indonesia, yang pertama kali ngurusi, ngopeni, menghormati, takdiman wa ikroman adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Wallah, dulu orang-orang yang sekarang teriak-teriak cinta Habib, cinta Habib, cinta Habib, dulu belum kenal dengan habaib. Saya punya jejak digitalnya, mereka dulu membenci habaib. Sekarang saja karena punya kepentingan akhirnya ikut-ikutan teriak mencintai habaib. Kalau Anda mengajarkan orang NU mencintai habaib, sama halnya Anda mengajari bebek untuk berenang. Kenapa? Sudah dari dulu orang NU itu mencintai habaib, betul? Ada yang bilang kayak Mahir At-Tuwailibi yang mengatakan saya pencinta londe. Dia bilang Gus Miftah mencintai habaib pilih-pilih. Buktinya apa? Mencintai Habib Lutfi tapi membenci Habib Rizik. Kamu salah. Saya tidak pernah membenci Habib Rizik. Saya punya prinsip semua dzurriyyahnya Rasulullah harus dihormati walaupun tidak harus ditaati. Coba Anda bedakan sebelum saya teruskan. Berbicara Habib, tolong Anda lihat dari dua sisi. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matamu. Copot. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian kopinya cangkir kecil kehilangan akik. Kamu kalau melihat Habib, tolong lihat dalam dua sisi. Yang pertama sosok, yang kedua perilaku. Sosok habaibnya harus dihormati, tetapi perilakunya tidak harus diikuti, betul? Kalau perilakunya menyimpang, kita nggak harus ikut. Perilakunya baik, kita ikut. Kenapa Gus Miftah ngefans sama Habib Lutfi? Satu, beliau guru saya dianggap murid sama beliau. Yang kedua, istrinya Habib Lutfi, Mama Salmah, itu masih satu nasab dengan saya, sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Saya sama Mama Salmah sama-sama keturunan ke-9 dari Muhammad Besari yang makamnya ada di Ponorogo. Kenapa saya mencintai beliau? Beliau orang tua ideologi saya. Bagaimana beliau mengajarkan saya untuk mencintai merah putih, betul? Habib Lutfi mengajarkan kepada kita untuk mencintai NKRI. NKRI harga mati. Kalau janda hilang bisa dicari. Kalau kemudian satu, kenapa kok kemudian kayak kemarin ditanya, kenapa Gus Miftah tidak ikut menjemput Habib Rizik? Saya nggak menjemput, sudah ramai kayak gitu. Saya tidak membenci beliau, dzurriyyahnya saya hormati sebagai habaibnya, tetapi saya tidak harus mengikuti perilakunya. Karena dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat.
Beliau saya hormati walaupun saya berbeda pandangan politik dengan beliau. Contoh umpamanya pilpres, beliau milih Pak Prabowo, saya milih Pak Jokowi. Apakah kemudian saya berdosa gara-gara saya ikut beliau? Enggak. Contoh yang paling gampang, dalam ibadah saya ikut Imam Syafi'i. Ketika saya tidak menggunakan pendapatnya Imam Maliki, apa berarti saya benci Imam Malik? Tidak. Yang paling saya benci itu kalau pengajian mic-nya mati-mati. Tukang sound, mic-nya mati-mati. Ini kayaknya baterainya low bat, Bro. Kayak otaknya tukang sound, Bro. Low bat. Ganti ini baterainya. Ini nanti kita mau sholawatan lost doll. Cek. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang satu lagi lebih parah, Habib. Oh, makasih ya, Habib. Waduh, masa Habib Ali jadi tukang mic? Jadi apa aja beliaunya ini mah. Kalau Habib Ali nggak akan marah dibilang tukang obat ya, Habib ya. Cek. Maka tolong dibedakan antara taat dengan hormat. Kita harus menghormati beliau-beliaunya, tetapi tidak harus mentaati beliau-beliaunya. Ada lagi yang bilang, ini nanti berarti kalau kemudian ada dipanggil polisi jadi tersangka, berarti tidak menghormati habaib. Yang dihukum itu perilakunya. Gara-gara perilakunya kriminal maka dihukum siapapun, termasuk kiai, termasuk habib, termasuk anggota DPR. Yang dihukum itu adalah kesalahan dan perilakunya. Jangan kemudian Anda mengatakan kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat salah pidana dihukum sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang namanya kriminalisasi ulama itu siapa? Ngundang pengajian kiainya nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Sangel-angel. Khalas, Bib. Cek. Sama bosoknya, Bib. Udah. Yuk, sebelum saya lanjutkan bagaimana kita mencintai Rasulullah, kita selawatan bareng-bareng supaya anak hadroh ini bisa bersolawat. Ayo, besok saya masuk surga akan dikawal oleh anak-anak hadroh. Tapi yaitu di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrowan tok. Karena yang datang muda-muda, solawatnya anak muda aja, Bib. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Yuk solawatan yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Atiku rasane lorong, nyawang konco ado karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene kita ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqsidana wa firlana ma marra ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli alimina. Ulangi yang lebih kencang, bareng-bareng tangannya diangkat oleh Rasulullah. Lanjut yang lebih kencang. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqsidana wa bil lana ma
turja syafa'atuhu likulli hawlimiha awali. Tentang versi aslinya untuk yang jomblo. Atiku rasane lorong, nyawang kowe rapi karo wong liya, nangis getih Allahku remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Tangan diangkat sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamada ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali. Ulangi lagi yang lebih kencang. Corona minggat. Amin. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa bilana mamada ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awal. Hadirannya berhenti, jamaah lebih kencang, minta sama Allah bareng-bareng sama aja Rasulullah. Ya Rabbi bil sial huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli alim minal ahwali. Terakhir yang lebih khusyuk bareng-bareng. Ya Rabbi Mustafa balik makom ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Beb Ali di situ teriak ho ah ho eh. Insyaallah. Lanjut. Los dang lanjut lemu maksiat tutukna seneng rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tanding iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ulangi yang lebih kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli alaihi. Versi asli nih. Los condang lanjut lehmu whatsappan yen ente tatukane kono kabarmu tandane nanging pengen solawat karo awamu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah lagune cah iki beda. Mien aku sebentar suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis ta wanti-wanti aja mlebu mburi. Kalau janda beda ya. Di belakang banyak janda. Lagunya kelayung-layung. Ana tangis kelayung-layung tangisi rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani ditumpaki arang-arang. Sing numpaki siapa? Beb Ali. Izinnya Habib Ali. Habib istrinya berapa Habib? Istrinya 4 Habib 20. Beb Agil berapa Beb? 1. Beb Ali 10. Ya Allah, itu cewek semua Beb. Ngeri sekali ya Beb ini. Ramuannya pakai apa Beb? Ramuan Madura Beb? Enggak perlu Beb ya? Yang asli aja Beb ya. Allah manuke cilik enggak ya Beb. Beb, kau Habib, cangkirnya kosir, pahit Beb, kayak nasib mereka. Cewek itu di mata cowok, cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kalau bikin kopi nggak ada gulanya rasanya pahit, yang disalahkan siapa? Tetap gula. Bikin kopi nggak ada gulanya, tetap itulah cowok. Bikin kopi kemanisan, yang disalahkan tetap gula Beb. Goblok bikin kopi kemanisan. Pokoknya cowok itu di mata cewek Beb, belas gak ada benarnya Beb. Dan yang perlu Beb tahu, cewek itu ahli sejarah. Jadi 10 tahun yang lalu kita punya salah, hari ini cewek masih ingat Beb. Ya Allah itu. Kamu tahu bedanya cowok sama cewek? Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya, cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosa berangkat dari mulut. Tapi kalau cewek menangis yang ditutup matanya. Kenapa? Cowok sadar dosa cowok itu paling banyak dari mata.
Coba keluar kota, lihat anak kecil yang anaknya di rumah. Tapi begitu lihat cewek cantik lupa dengan istrinya di rumah. Begitu pulang lihat anaknya di luar rumah, celananya melorot, dibenerin. Begitu masuk kamar lihat istrinya celananya bener, dipelorotin. Yang saya curiga itu kalau ada warga Ciledug, mas-masnya menangis dipegang mulutnya. Jangan-jangan dia casingnya cowok, isinya cewek. Biasanya namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kalau di Jogja namanya Sucipto. Susunila. Cek. Cek. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Sangelang. Maka malam hari ini kita akan belajar bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dari hal-hal kecil. Termasuk salah satunya adalah mencintai dzurriyyahnya Rasulullah. Karena saya pernah membaca begini, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaki, dan tidaklah membenci ahlul bait kecuali orang-orang munafik yang pegang mic. Ini mic yang ketiga, Beb. Jadi kalau ini mati lagi ya berarti pengajiannya selesai. Saya semprot dulu, Beb, karena tangan dia tadi membawa virus. Santai aja Banser, cintaku pada Banser seperti coronavirus, tidak nampak tapi sangat serius. Iya. Insyaallah. Lanang matamu, lanang karo lanang keprimen ya. Lanang karo lanang. Kamu jomblo ya? Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Sangel-angel. Kayaknya dia kalau ngomong kayak gitu habis ditinggal pacarnya. Makanya dia bilang, aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari ya. Anda tahu manusia itu memiliki berapa sendi? Manusia itu memiliki 360 sendi, dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Langsung OTW status WA. Saya ulangi, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai para ahli bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaki. Sebaliknya, tidaklah membenci para ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang durhaka. Maka nggak ada ceritanya kita membenci dzurriyyahnya Rasulullah, nggak ada ceritanya. Kita semuanya mencintai Habib Ali, walaupun saya ngiri dengan beliau, saya 1 dia 10. Oh dua Beb ya. Kalau saya ini Beb, kelasnya hanya seperti tikus, keluar masuk lubangnya cuma 1. Kalau Habib Ali punya seperti lagunya Happy Asmara, dalan liyane. Ijazahkan Beb, supaya saya juga mampu Beb. Saya sebenarnya sih mampu ya, tapi saya selalu mengatakan, di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat, betul? Dan di balik istri hebat ATM-nya 4. Kalau nggak punya ATM 4 jangan macam-macam Beb. Tapi saya sendiri tidak mengatakan seperti itu. Di belakang lelaki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Kok aku nggak jadi sama Beb Ali ya? Begitu Beb Ali gemuk,
Seneng betul malam hari ini saya ketemu Beb Ali. Beb, muah. Dan saya tahu sarung yang dipakai sama Beb Ali ini pasti sarung gajah duduk. Karena sarung gajah duduk itu sarung yang paling jujur. Coba kalau kita bilang kopi kapal api, ini bohong. Dibuka kapalnya nggak ada apinya. Kopi luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Coba kalau Beb Ali pakai sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Angel. Beb, saya itu pernah bertanya Beb sama pengelola kebun binatang yang ngurusi gajah. Gajah itu kalau sedang bercinta dengan pasangannya nggak pernah dilihat oleh orang. Karena kila wakola katanya, karena gajah itu badannya besar, mohon maaf kelaminnya kecil. Maka kalau dia dilihat orang dia malu. Lah, jadi kesimpulannya orang itu kalau badannya besar berarti ini untuk Habib ini. Beb. Ini dari saya Beb, tanda cinta Beb. Ya, saya nggak bilang kalau badannya besar berarti burungnya kecil. Dua. Mudah-mudahan yang jomblo menular. Amin. Sejomblo-jomblonya kalian insya Allah akan segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insya Allah. Kalau kamu itu punya pacar, kamu katakan sama dia, kalau jodoh pasti ketemu di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita mencintainya minimal dari para duriannya, dari ahli warisnya, dari para turun-turunannya. Kenapa? Kita memandang wajah habaib saja, subhanallah, begitu indah. Bagaimana ketika kita memandang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai apa? Khairal bariyah nadroh ilaiha. Wajah yang paling enak dipandang adalah wajahnya Rasulullah. Kita coba melihat wajahnya Habib Umar, menyenangkan. Kita melihat wajahnya Habib Lutfi, menyenangkan. Bagaimana kemudian kita memandang Rasulullah, datuknya, subhanallah. Maka saya tersinggung ketika ada orang menggambar tentang wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena jelas itu bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Dikatakan Nabi Yusuf nabi yang paling tampan. Setampannya Nabi Yusuf masih bisa digambarkan, tetapi ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Maka kalau ada orang menggambar Rasulullah, berarti dia menghina Islam. Nabi Yusuf ketampanannya tidak ada separuhnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya nggak bisa digambarkan. Makanya hari ini kalau ada orang membuat karikaturnya Kanjeng Nabi, ya saya marah. Kenapa? Karena berarti dia menghina Rasulullah. Anda boleh menghina saya, tapi Anda tidak boleh menghina Rasulullah. Ketika engkau menghina saya tidak akan tersinggung. Tetapi ketika engkau menghina Rasulullah, saya pasti akan tersinggung. Makanya ketika Habib Lutfi dihina seperti itu di Twitter, saya marah. Walaupun kemudian dijawab, itu gara-gara ada orang mancing-mancing saya soal menggunakan serban di atas kepala. Pertanyaan saya, kenapa yang kamu posting gambarnya Habib Lutfi? Cukup gambarku yang kau hinakan, jangan kau hinakan Habib Lutfi. Karena beliau satu, Presiden Jatman, sedunia presidennya Habib Lutfi, satu. Yang kedua, Sekjen Ulama Salaf sedunia Habib Lutfi, ulama tasawuf sedunia Habib Lutfi. Yang ketiga, posisi beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau Anda menghina berarti menghina bangsa Indonesia. Kalau Anda menghina Habib Lutfi berarti menghina kami para jamaahnya, betul? Makanya saya marah. Setelah itu kemudian yang diserang saya nggak akan marah. Saya langsung diserbu 9.000 komentar di kolom komentar Instagram saya. Banyak yang menghujat saya. Apakah saya marah? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa dibaca? Saya dibilang dasar Miftah Pansos. Please deh, yang namanya Pansos, yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak. Ini namanya Pansos. Lah yang terjadi apa? Dia followernya hanya 46.000, Gus Miftah 1,5 juta.
sombong amat. Habib Ali berapa? 3. Siapa yang memfollow? Istri-istrinya. Beb punya Instagram, Beb? Habib Ali gak punya Instagram kayaknya ini. Punya, Beb? Harus punya, Beb. Habib milenial harus punya Instagram, Beb. Begitu Habib Ali punya Instagram, wow, langsung di follow sama yang helwah. Satu itu. Yang kedua apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang seminimal mungkin bisa kita lakukan, termasuk apa? Berjumpa dengan para ulama-ulama seperti ini. Maka di dalam kitab Wasiatul Mustafa, di situ disebutkan apa? Idama do'alal mar'i arba'una subahan. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermajlis dengan ulama, apa dikatakan? Kosa kolbuhu, hatinya menjadi keras. 40 hari kita tidak berjumpa dengan ulama, tidak menghadiri majelis ulama, maka dikatakan kosa kolbuhu, hatinya menjadi keras. Tidak hanya itu apa? Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu adalah merupakan jiwa dari hati. Artinya apa? Kalau ilmu ini tidak bertambah bahkan sampai 40 hari, berarti hati kita menjadi hati yang kosong, bahkan mungkin menjadi hati yang maut, hati yang mati. Dan hati yang mati adalah musibah. Kenapa? Karena hati yang selamat itu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang akan mampu menghadap Allah itu siapa? Yang mempunyai hati yang selamat. Coba kamu galau gara-gara ditinggal sama pacarmu, kamu nangis. Apakah kita nggak lebih galau ketika hati ini jauh dari Allah? Apakah kita seharusnya nggak lebih galau ketika hati ini jauh dari Rasulullah? Harusnya kita malu dengan sebuah pohon korma yang ada di zaman Nabi. Tadinya Nabi Muhammad SAW berkhutbah, senantiasa berpegang kepada pohon korma ini. Gara-gara umat semakin banyak, para sahabat membuat mimbar untuk Rasulullah berjarak 7 meter dari pohon korma. Ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, ada suara anak kecil menangis terseduh-seduh. Semuanya mencari siapa yang menangis gerangan. Akhirnya Rasulullah melihat yang menangis itu adalah pohon kurma. Ketika ditanya, wahai pohon kurma, kenapa engkau menangis? Hari ini saya bersedih, wahai Rasulullah. Hari ini saya andilau antara dilema dan galau. Saya gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa? Karena engkau berpindah ke lain hati, wahai Rasulullah. Biasanya engkau khutbah dengan bersandarkan kepadaku, dan hari ini engkau berpindah kepada mimbar itu. Maka aku bersedih, Rasulullah. Kenapa? Karena aku berjauhan denganmu, padahal jaraknya hanya 7 meter. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada pohon kurma, wahai pohon kurma, aku berikan kau 2 pilihan, 2 opsi. Mana yang kamu pilih? 1, kamu akan menjadi pohon yang hidup selama-lamanya di dunia. Atau yang kedua, kamu akan menemaniku sebagai pohon yang hidup di taman-taman surga. Maka kurma menjawab, wahai Rasul, aku ingin menemanimu di taman-taman surga bersamamu. Maka dia mati, tapi akan menemani Rasulullah di surga. Coba anda bayangkan, hanya 7 meter pohon kurma jauh dari Rasulullah, dia menangis. Hari ini kelakuan kita jauh dari Rasulullah, hati kita gak pernah menangis. Hari ini kelakuan kita jauh 180 derajat dari Rasulullah, tapi kita membangga-banggakan diri sebagai umatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencela orang, mulut ini senantiasa mencela orang, kita masih bangga mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Lucunya lagi apa? Ketika kita difitnah, ketika kita dibenci oleh orang lain, kita mengatakan dengan gampangnya, gak masalah saya dibenci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun juga dibenci. Please deh, ini perumpamaan yang salah. Kalau Nabi Muhammad dibenci, jelas Muhammad benar, yang membenci salah. Yang memusuhi Rasulullah pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Tapi kalau kita yang dibenci, bisa jadi musuh kita benar, kita yang salah, atau sebaliknya kita yang benar, musuh kita yang salah. Jadi kalau anda kemudian dibenci sama orang, dan anda mengatakan, gak apa-apa saya dibenci sama orang, karena Rasulullah juga dibenci. Salah. Itu perbandingannya baina sama wasumur sat. Terlalu jauh, Pak. Ketika kita dihasut sama orang, gak apa-apa Rasulullah juga dihasut. Yang menghasut Rasulullah pasti orang salah, sementara Rasulullah pasti benar. Sementara kalau kita dihasut, bisa jadi kita benar, bisa jadi kita salah. Maka kejauhan seperti ini kenapa kita tidak pernah merasakannya?
Kenapa kemudian kita membangga-banggakan diri sebagai umatnya Nabi, sementara kelakuan kita tidak seperti Nabi? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mencela orang ketika bermajelis. Hari ini mulut senantiasa mencela. Saya selalu mengatakan begini, Miftah bukan manusia yang sempurna. Saya sering mencela orang, saya sering membenci orang, bagian dari kesalahan saya, dan saya mengakui itu. Maka ketika saya dibully, saya dibenci, saya dicaci, sebagai introspeksi saya bahwa saya juga salah. Saya salah, saya suka menyindir, iya. Makanya saya ketika disindir saya diam. Kenapa? Barangkali ini balasan Allah kepada saya. Maka tidak ada hari ini umatnya Rasulullah membenci siapapun. Saya nggak ingin kalian membanding-bandingkan para habaib. Semua habaib punya maziyah masing-masing. Mereka harus kalian hormati walaupun tidak harus kalian taati. Sama halnya ketika kalian tidak boleh membanding-bandingkan para kiai. Kenapa? Karena kiai punya kelebihan masing-masing. Saya mampu melakukan satu hal dan saya tidak mampu melakukan hal yang lain. Demikian juga para kiai. Kenapa berbeda-beda? Jelas karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Warisannya beda-beda. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman, kaya, seperti Ustadz Yusuf Mansur, kaya. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Dawud, kekuasaan, seperti Kiai Ma'ruf. Makanya kalau kalian ditanya, kamu santri pengen jadi apa? Please, dia santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi gubernur, Khofifah. Santri bisa jadi kiai viral. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Santri bisa istrinya banyak. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Musa, gagah. Ada. Kayak dulu di Jawa Timur Gus Maksud, Nabi Musa, gagah. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Khidir, cerdas. Pak Kiai Said, Gus Baha, orang-orang cerdas. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Isa, miskin. Beb Akil. Beda-beda. Saking miskinnya Nabi Isa itu apa? Makannya cuma rumputan dan daun-daunan. Miskin. Coba. Semuanya warisannya masing-masing, tidak bisa disamakan antara satu dan yang lainnya. Ada yang sakti. Nah, kiai juga banyak yang sakti. Ada yang dapat warisan umpamanya kekayaan dan kerajaan, dia menjadi pejabat, dia menjadi pengusaha. Banyak kiai-kiai seperti itu. Tapi yang jelas juga ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Yusuf, ganteng. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Makanya nggak bisa dibanding-bandingkan. Aku paling nggak suka ketika kalian mengatakan aku suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Anda siapa membandingkan kiai? Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Nggak boleh. Habib Ali kita cintai, Habib Akil kita cintai, semuanya kita cintai, walaupun kita berbeda pendapat dengannya. Nomor dua. Yang ketiga, kita ikuti sunnah-sunnah Rasul yang kira-kira bisa kita lakukan. Jangan terlalu jauh akhlak kita dengan Rasulullah. Ketika kemudian saya marah, gara-gara apa? Ada jamaah saya memposting di WA story-nya gambarnya Julia Perez ketika seksi. Saya marah sama dia. Kamu ini ngawur. Kenapa, Bah? Julia Perez sudah meninggal dunia. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah dengan pahala amalnya. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah dengan tahajudnya yang kita tidak pernah tahu. Barangkali dia diampuni dan mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara sedekahnya. Kok kita masih bermaksiat dengan fotonya? Lebih celaka lagi umpamanya kalian masih berfantasi dengan orang mati. Goblok, goblok. Saya ditanya bagaimana pendapat Gusna tentang Nikita Mirzani. Emangnya kenapa? Itu kan video-videonya banyak yang mengandung pornografi. Loh, saya nggak pernah tahu. Kenapa? Karena saya nggak pernah lihat. Kalau kamu mengatakan pornografi berarti kamu penikmatnya. Ya salah sendiri, kamu lihat. Kalau saya nggak pernah lihat. Yang saya lihat sisi kebaikannya. Satu hari saya melihat televisi ketika dia tanya, Mbak Nikita, anakmu di mana? Anak saya di pondok pesantren. Ketika dia ditanya, kenapa anak kamu di pondok pesantren? Karena memang saya rusak, tapi saya nggak mau anak saya ikut-ikutan rusak. Kenapa yang kita lihat tidak di sisi positifnya? Selalu saja ketika kita melihat ahli maksiat mengatakan dia ahli maksiat. Hei, adik-adikku, anak-anakku, saudaraku di Ciledug, kalian ingatlah, ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia,
untuk merangkai kehidupannya yang lebih indah, untuk menata masa depannya yang lebih indah. Jangan pernah kamu bicarakan masa lalunya, tapi kamu temani dia untuk menceritakan kehidupan depan yang lebih baik. Harusnya seperti itu. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tetapi kalau kita salah kita membela diri. Kenapa kemudian saya begitu sabar menemani para ahli maksiat yang berada di lokalisasi? Karena saya meyakini orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk, betul? Dan seburuk-buruknya orang pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Saya katakan kepada mereka, katakan kepada kalian, ketika di malam hari kamu melihat ahli maksiat, apa kata Sayyidina Ali? Ketika kamu ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak melihat. Ini kata Sayyidina Ali. Maka kenapa kemudian saya bersabar dengan mereka walaupun saya dibully? Bahkan ada yang mengatakan pengajian Gus Miftah di lokalisasi dan dunia malam itu memalukan. Kenapa? Pengajian kok sama ahli maksiat dengan aurat yang terbuka? Itu memalukan. Saya jawab, mohon maaf. Kalau pengajian saya dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika Anda melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Bagi orang yang mengatakan Gus Miftah ngaji di lokalisasi cari popularitas, saya jawab, tahun 2015 saya banyak undangan televisi, semuanya saya tolak. Nggak ada satupun yang saya mau. 2015, 5-6 tahun yang lalu. Anak-anak saya di lokalisasi bertanya begini, Abah kenapa nggak diterima? Kita juga pengen melihat Abah di televisi. Waktu itu jawaban saya apa? Mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya bawa masuk Allah kepada mereka. Kenapa? Ketika saya berdoa, ya Allah ya Rabb, ini hamba-hambamu yang berada di lokalisasi ini ya Allah, yang berada di tempat ini ya Allah, hari ini mereka bermaksiat, hari ini mereka membuka aurat, hari ini mereka berzina, hari ini mereka minum mabuk ya Allah, tapi saya meyakini ya Allah, di dalam hati mereka masih mencintaimu ya Allah, di dalam hati mereka ada nurmu ya Allah, jangan pernah tinggalkan mereka ya Allah, masukkanlah hidayahmu ke dalam hati mereka ya Allah. Begitu kita berdoa Kiai, semuanya nangis. Ya Allah ampuni mereka ya Allah, karena mereka yang datang ke sini barangkali karena tanggungan ekonomi di keluarganya ya Allah, karena mereka pengen membahagiakan bapak ibunya, karena mereka ditinggalkan oleh suaminya, karena mereka pengen membuat anak-anaknya bahagia. Begitu saya berdoa mereka menangis, dan kalian tahu begitu mbak-mbak di lokalisasi menangis, Gus Miftah ikut-ikutan menangis. Kenapa Gus Miftah menangis? Apakah karena ingat dosa? Enggak, saya gengsi. PSK saja nangis, masa saya tidak? Kenapa kita jadi hakim bagi mereka? Padahal Rasulullah itu baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Rasulullah sama orang baik dibaiki, orang yang tidak baik sama Rasulullah tetap dibaiki. Sementara kita selalu saja ghibah. Ya mohon maaf, ketika kita menceritakan Nikita Mirzani umpamanya, dengan segala umpamanya maksiatnya, kalau toh yang kita bicarakan itu benar, itu tetap ghibah. Dan kalau salah itu adalah fitnah. Itulah yang dikatakan Rasulullah, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu ghibah itu apa? Para sahabat kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu menyebut nama saudaramu, itu adalah ghibah. Kemudian para sahabat kembali bertanya, kalau yang saya katakan benar Rasulullah, apakah ini tetap ghibah? Apa sabda Rasulullah? Kalau toh benar itu tetap ghibah, dan kalau salah berarti Anda fitnah. Padahal dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ingat, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kayak Habib Agil ini fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Maka anak-anakku sekalian, yuk barangkali kamu tidak bisa seperti saya untuk masuk ke lokalisasi. Barangkali Beb Ali tidak bisa membersamai saya di lokalisasi. Karena kalau Beb Ali masuk lokalisasi, saya khawatir beliau mau masuk tapi nggak mau keluar. Maka Beb Ali cukup mendoakan Gus Miftah, Beb Agil cukup mendoakan Gus Miftah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Harusnya apa? Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi ketika engkau ikhlas mendoakan mereka, doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Kalian doakan mereka ya Allah, untuk teman-teman saya di lokalisasi sana ya Allah. Al-Fatihah.
Manfaat. Apakah pengajian Gus Miftah ada manfaatnya? Ada. Ini mau diangkat dalam sebuah film layar lebar, walaupun belum saya setujui. Ada cerita ketika saya pengajian, mbak-mbak, abah saya mau curhat, tak kasih mic. Ya, kamu curhat apa? Seminggu yang lalu saya terima tamu abah, mau masuk kamar menjelang adzan subuh. Begitu saya mau bercinta dengan tamu saya, ternyata adzan subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa yang kamu lakukan? Saya bilang sama tamu saya, mohon maaf ya om, dipending dulu. Tamunya bertanya, kenapa harus dipending? Dengar adzan subuh om, gak enak, kan saya jamaah pengajiannya Gus Miftah. Oh ya, akhirnya dipending. Selesai adzan, tamunya langsung pakai baju, nggak jadi bercinta. Dia bayar PSK-nya, dia mengatakan apa? Mbak, kita nggak usah jadi bercinta. Kenapa mbak? Bukan hanya kamu yang jamaahnya Gus Miftah, saya juga jamaahnya Gus Miftah. Ya. Coba, gara-gara ngaji, mereka malu beb ketemu beb, karena sama-sama jamaah. Pada dasarnya orang itu malu berbuat kemaksiatan. Maka ketika Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mahwal ismu, wahai Nabi, dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi kalau saya sedang pengajian di lokalisasi beb, tahu-tahu ada tamu datang, saya masih pengajian, tamunya langsung sembunyi. Aduh, ada Gus Miftah. Nggak ada. Orang masuk lokalisasi, saya baru pengajian langsung teriak, Gus, aku mau itu, tolong dibayari. Gitu. Ya matamu, malu pak. Nggak ada pak orang yang sedang bermaksiat. Mereka punya rasa malu. Makanya sekali lagi, jangan pernah kita menghakimi orang. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Yuk, selawatan lagi yuk. Sudah 12:30. Bawa HP semuanya? Mau dihidupkan flashnya? Yuk kita selawatan NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. HP-nya semuanya diangkat. Yuk barangkali lebih khusyuk kalau lampunya dimatiin. Kalau nggak bisa mati digebuk saja. Bismillah. Itu di situ ada musik. Itu musik itu. Itu musik apa Beb? Cek. Mic-nya saya jangan dimatiin dong. Cek. Kok jadi berat? Malah ngentat-ngentot apa itu? Cek. Coba sekarang gantian musik sana. Sholli wa salimda bisa nggak kamu? Ya, semuanya diangkat. Sama-sama kita minta syafaatnya Rasulullah. Ini sinar HP nggak ada apa-apanya dibandingkan nurnya Muhammad. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anak-anak musik bisa lagu Sholli wa salimda. Saben malam Jumat. Sholli. Bisa ya? Ngikuti aja. Bandnya yuk. Itu pasti HP-nya cross. Kelihatan. Flashnya redup. Yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke sana dulu. Sana mana Bib? Sana mana? Sana. Selatan. Digerakkan ke ngidul dulu ya. Sholli wa salim daiman. Kurang keras. Sholli wa salim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Musik sholli wa sallim daiman. Allah sholli
iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimang. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala abada. Allah Allah Sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. kebacut temenan ger hana turunku Allah kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala abada. Allah Sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Saya ulangi, Indonesia kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man
Lampu mati, pengajian selesai. Oh, hidup lagi. Sampai jam berapa, Beb? Mau main lagi, Beb ya? Udah jam setengah 12. Apa? Ben. Ben-nya minta nama. Oh, belum ada namanya. Oh, kamu minta nama apa? Hah? Minta nama ngomong sendiri, goblok. Tak kasih nama Sautun Nida. Apa yaudah tak kasih nama Sukarlan. Asu ngelekar ning dalan. Maka semuanya yang saya cintai, Bib Agil, Bib Ali, dan semua para kiai, cangkeme ngopo kayak tak bualang lo gue. Kan aku kaget. Bawa sini tisunya malah dipek. Angel. Ben cowok semua, waduh. Batangan. Cek. Soalnya jangan mati-mati dong. Gua ajar lu. Kamu tahu nggak fungsinya ini apa? Aha. Jadi kalau soundnya jelek kekrek cangkeme. Maka saya yakin anak-anakku semuanya, kalian masih muda-muda. Saya selalu membuka tangan untuk semua orang mau hadir ke pesantren saya. Saya ngopeni anak-anak nakal, anak-anak jalanan yang terpinggirkan, tidak diopeni, diterima masyarakat. Saya anak keluar dari penjara, pengen datang ke pondok saya boleh, bertato semuanya boleh, karena kecintaan saya terhadap agama ini. Saya hanya bisa memberikan sumbangsih sebagaimana yang saya bisa lakukan. Anak-anak dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka yang dicap anak-anak nakal, saya openi. Anak-anak bertato di pondok saya banyak banget, Beb. Bahkan kemarin ada di Jawa Timur, orangnya gendut kayak Beb Ali. Saya buka perutnya, subhanallah, ada tatonya. Apa tatonya? Beduk. Ya Allah. Saya tanya, itu tato apa? Tato beduk. Kenapa menurut kamu kasih tato beduk? Karena saya cinta dengan NU. Masya Allah. Itu tato beduk. Iya Kiai. Pukulnya di mana? Bawahnya. Tak jadi nggak ketemu. Saya banyak anak-anak yang telinganya ditindih di sini. Ada pakai mur, ada pakai knalpot. Semua mereka berhak untuk kenal dengan Allah. Demikian juga anak-anak saya malam hari ini. Kalau memang kalian pengen ngaji, nggak ada tempat yang mau kalian menerima kalian. Ya kalian mau ngaji nggak punya biaya, silahkan ngaji di pondok. Tempat saya semuanya gratis, makan minum gratis, semuanya di pondok saya gratiskan. Karena prinsip saya sama dengan Bib Agil, bahwa kemudian saya meyakini man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Yakinlah. Makanya kalian masih muda-muda yang barangkali punya keinginan untuk belajar agama, yuk alaikum bimujalasatil ulama. Untuk lebih sering ketemu dengan para kiai dan ulama, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Saya harus berangkat ke Jakarta karena saya besok ada syuting acara saya di Trans 7 sama di iNews. Saya mohon maaf Habib, saya sangat terkesan dengan acara malam hari ini, dan insya Allah ini bukan acara terakhir bagi kita. Amin. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat, bukan melupakan. Iya. Maka saya yakin malam hari ini saya akan susah move on dari acara ini. Dan sama-sama minta sama Allah dengan selawat-selawat kita, mudah-mudahan majelis-majelis kembali normal. Amin. Mudah-mudahan para guru-guru kita diberikan kesehatan. Amin. Para habaib-habaib dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan bangsa Indonesia lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza. Diharap kepada seluruh jamaah untuk tidak bersalaman kepada beliau.
Dan terima kasih banyak kepada Gus Miftah. Mudah-mudahan senantiasa bisa sama-sama membimbing barang-barang di tempat ini, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Karena itu, mari kita bareng-bareng menyambut beliau. Ya, silakan. Terima kasih banyak Gus. Insyaallah beliau nanti akan sering-sering ke sini. Juga kepada seluruhnya. Demikian acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.